nggak usah cemas. Nak palu lo Pak Cameh lah. Kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah berada di lokasi penanaman porang untuk segera memasuki ruangan bagus monggo kios, karena sebentar lagi acara akan segera kita mulai. Dirmansyah, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa sayyidil amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari yang cerah ini Allah memberikan kesehatan kepada kita sehingga kita dapat hadir bersama di villa Pak ya, villa Good apa ini? Ini cukup istimewa Bapak Ibu meninjau ini. Dan tidak lupa kita sampaikan salam kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Dinas Pertanian atau mewakili ya, kemudian Bapak Kepala Dinas Pertanian Agam, pada Bapak BKSP Sumbar, dan kepada Pak Camat ya, atau yang mewakili. Ini milenial kayaknya ya, mudah-mudahan jadi pemimpin yang amanah nanti. Kemudian kepada Bapak Wali Nagari, dan khususnya dan teristimewa kepada Bapak Ibu-Ibu petani atau calon petani porang meninjau, dan teristimewa kepada Bu Rosminita, beliau sebagai pelopor dan penggerak tanaman porang di Panjang. Jadi Bapak Ibu, mungkin kita beri sedikit gambaran tentang porang ini, mulai dari budidaya sampai prospeknya. Jadi porang ini Bapak Ibu, dia ada 4 jenis. Yang pertama, awak bahasa Minang dulu atau bahasa Indonesia adalah bahasa Latinnya mungkin nggak tanya lo Pak Ibunya bahasa Latin. Jadi porang ini ada 4 jenis. Yang pertama namanya porang. Yang kedua iles-iles. Yang kedua namanya suwek. Yang keempat namanya walur.
Dia cuma beda karakter Bapak Ibu. Nah, dari 4 jenis tadi, porang ini termasuk adalah jenis yang unggul dari yang 4 tadi. Keunggulan dari porang ini, dari T4 tadi ini, yang pertama yaitu dia punya kandungan glukomanan namanya. Di glukomanan ini berupa serat alami. Nah, kalau Bapak Ibu yang selama ke Malay makan sayur, Malay makan buah, makanlah porang. Alhamdulillah terpenuhi serat di tubuhnya. Tapi bukan mati jangan tidak makan sayur, menganjurkan ya. Tapi dalam arti kata, kalau kita konsumsi porang ini bisa terpenuhi unsur serat alami lah. Kemudian dia punya kandungan karbohidrat tinggi, sama dengan nasi, sama dengan ubi. Nah, dia punya karbohidrat, artinya kalau kita konsumsi unsur energi kita akan meningkat. Nah, kalau makan nasi timbul semangat awak. Itu juga dengan porang. Nah, kemudian satu lagi kelebihan dari porang ini, dia tidak punya atau mungkin kecil lah persentasenya, yaitu kandungan glukosa atau zat gula. Jadi kalau kita konsumsi atau pak ibu-ibu yang obesitas kayak ambo kok gak obesitas ya Bu, atau ibu-ibu konsumsi nanti porang ini akan menetralkan tubuh kita karena dia tidak mengandung glukosa. Dia punya serat, punya karbohidrat yang tinggi, kemudian glukosanya rendah. Cuma ini ada pula mungkin ini kekuasaan Allah sepertinya. Apa kekuasaan Allah itu? Yang porang ini punya pula unsur atau kandungan yang namanya asam oksalat, yang kalau dikonsumsi terus-menerus itu akan membahayakan ginjal. Ya, asam oksalat. Nah, asam oksalat ini efeknya Bapak Ibu, jangankan dikonsumsi, tersentuh kulit saja sudah kata-kata kita. Nah, ini hebatnya Allah yang memberikan kepada kita. Dia punya keunggulan, ternyata ada pula warningnya kepada kita supaya hati-hati kalau mengkonsumsi. Ada lo cameh Bapak Ibu, kok nak bisa dikonsumsi kan? Lo makan lo kata-kata lo mencoba, bukan itu. Yang porang ini sudah bisa diolah, ya, baik secara teknologi maupun secara manual. Alhamdulillah kita di P3N Sumatera Barat sudah bisa mengolah porang ini. Dalam arti kata asam oksalat tadi sudah bisa kita tekan persentasenya. Yang bayam sepertinya punya juga Bu asam oksalat, dia rendah, minimal porang ini asam oksalatnya kita tekan sama dengan asam oksalatnya bayam, artinya aman dikonsumsi. Nah, ini harapan kita Bapak Ibu tentang porang tadi. Nah, kemudian Bapak Ibu, porang ini sejenis umbi-umbian. Dia umbi-umbian sama dengan ubi kayu. Kalau ubi kayu awak cuci aja batangnya, tumbuhnya. Kalau porang kita taruh saja bijinya ke tanah akan tumbuh sepanjang dia tidak busuk. Persis sama. Persis juga dengan perawatannya. Tidak perlu luak mana dah. Tidak perlu luak perhatian mana dah. Baca jauh serancaknya. Justru semakin awak perhatian semakin manjur hati buatnya porang itu. Nah, jadi artinya kalau kita membudidayakan porang ini tidak terlalu istimewa. Tetapi bukan berarti nggak dirawat. Kalau ubi kalau kita tanam di lahan, kita biarkan tetap tumbuh, dia tetap berbuah, tapi tidak maksimal. Sama dengan porang. Kalau kita tanam, dia biji, kita tanam bijinya, dia tumbuh, kita rawat, hasilnya akan maksimal.
Itu pemahamannya Bapak Ibu. Nah, tentu ada pula teknisnya. Jadi porang ini dia ada 3 pula jenis bibitnya Bu, Bapak Ibu. Ada yang namanya spora atau bunga bibit. Yang spora ini dia dihasilkan di saat porang ini usia 3 sampai 4 tahun. Nanti dia punya batang, batangnya tidak lagi berdaun, tapi dia akan berbentuk bonggol. Di sela-sela bonggol itu akan ada biji yang namanya spora. Yang spora ini kalau kita tanam itu normalnya mulai kita tanam sampai dia panen itu 3 tahun menghasilkan umbinya kurang, kita ambil rata-rata saja 2 kilo per umbi selama 3 tahun. Kemudian yang kedua yang namanya bibit biji katak atau bulbil. Kamu tidak tahu lo katak lah, bantu aja lo bentak katak tidak, tapi istilahnya katak lo. Tapi kalau bahasa apanya bulbil. Jadi katak ini dihasilkan di saat batang porang itu usia 2 bulan atau 3 bulan atau 4 bulan, dia menghasilkan namanya biji katak atau bulbil. Nah ini katak ini dia apabila setelah menjadi bibit kapan ya Bu? Nah, ini ada pula istilahnya. Jadi katak ini kalau kita jadikan bibit itu di saat batang porang ini sudah rebah atau istilah bahasa orangnya dorman. Jadi batang itu rebah seorang Bu, tidak perlu ditabang, tidak perlu dipangke, tapi pada masanya ini rebah seorang. Nah ini menghasilkan 1 biji. Ada yang 2, ada yang 3, tapi dia proses, ada prosesnya. Yang kata ini dalam 1 kali dorman Bapak Ibu itu menghasilkan minimal 3 biji katak atau bibit. Waktu dorman pertama, ya kita kan nanam, nanti dia tumbuh, dia dorman. Itu namanya dorman pertama atau musim dorman pertama. Itu 3 biji katak. Yang katak ini di saat batangnya rebah jangan dicabut, biar dia lepas sendiri. Kalau cabut biasanya sebulan, bisa 3 bulan 4 bulan baru mencogok kuning. Nah ini Bapak Ibu ini harus perhatikan. Nah, ini petani kita di apa, mungkin kita nggak tahu, mungkin bisnis atau gimana. Banyak Bu, dia kita beli bibit nanti sampai 2 bulan juga tunggu. Kenapa? Dia tidak dorman, karena diambil di saat dia dalam proses dorman. Yang harusnya katak ini dia lepas sendiri, baru jadikan dorman. Itu paling lama 1 bulan langsung Bu tumbuh bijinya, baik itu disemai maupun di stressing namanya, atau langsung ke lahan. Itu paling lama 1 bulan sudah tumbuh dia. Ya, tapi kalau tidak dorman bisa 3 bulan pun belum juga muncul tunasnya. Tapi bukan berarti mati sepanjang dia tidak busuk. Itu dari katak atau bibit. Kemudian ada pula bibitnya dari umbi itu sendiri. Jadi umbi ini ada yang 1 on, 2 on, 3 on, bahkan sampai 5 kilo pun bisa dijadikan bibit. Sepanjang petani lagi maunya yang mana. Yang itu akan beda-beda Bu. Dia akan bisa menghasilkan katak yang lebih banyak daripada bibit katak tadi. Kalau dia satu on, dia bisa menghasilkan paling tidak 5 katak pada dorman pertama. Kalau dia 1 kilo dia bisa jadi 15. Nah, ini apanya? Umbi, bibit umbi. Nah, dari yang katak tadi, kalau kita tanam, kalau kita mulai bibitnya itu normalnya itu 2 tahun.
dengan bobot umbinya yaitu rata-rata Bapak Ibu itu 2 sampai 3 kilo. Ya, satu kali kita membeli bibit, kita terus kembangkan bibit-bibit yang ada sama kita. Kan ada 3 tadi Bapak Ibu. Ya, satu batang. Nah, secara kalkulasinya satu batang itu paling tidak satu batang kita tanam, yang 1 biji kita tanam, 2 biji kita lempar ke tetangga kita atau petani, bisa. Itu juga umbi. Kamu malah 2 tahun, 1 tahun perlu pitih ya. Atau 6 bulan tanpa penguairan, bongkar. Bisa dijual. Itu ada harganya. Jadi dalam arti kata, porang ini secara ekonomis itu tidak perlu kita khawatirkan. Ya, jadi Bapak menanam porang, kalau 10 batang mungkin nggak terlalu pengaruh. Tapi kalau 1/4 hektar kita hitung berapa kosnya yang kita pakai. Yang porang ini secara kosnya, kalau kita hitung secara per hektar Bapak Ibu ya, itu 1 hektar itu paling banyak modal yang kita butuhkan 150 juta. Itu pun dengan harga bibit yang sudah luar biasa sekarang. Bibit porang yang kata itu sekarang sudah 325 saya beli dari Jawa. Nggak bisa tanggung-tanggung ya. Nggak bisa lagi di barang mungkin naik lagi bulan besok. Mudah-mudahan bulan April turun daknya karena dia sedang musim panen dorman Bu. Jadi per umbi per kata ya 325.000 ya per kilo. per kata. Per kilo. Ya. Bukan per kilo. Bukan per kata. Per kata. Per kilo. Jadi Per kilo. Jadi Bapak Ibu, kalaupun harga sekarang mahalnya sekian, tetapi secara kalkulasi itu belum berapa Bu. Kenapa? Kita satu kali kita beli, kita terus saja kita yang produksi lagi. Kita bisa memproduksi biji kata tadi. Mau kita nanamkan lagi atau mau kita jual ke tetangga. Tuh pemahamannya seperti itu. Porang ini seperti itu. Beda dengan iles-iles. Iles-iles nggak punya kata dia. Nah kemudian secara ekonomis tadi itu harganya apa? Modalnya 150 juta. Paling tidak ya Bapak Ibu, setelah 1 tahun atau 2 kali dorman itu kita menghasilkan, kalau kata Bu ya, kalau umbi itu udah pasti dia akan lebih kosnya lebih besar, tapi nilainya besar. Kita ambil tengah aja Bu, yang kata tadi. Jadi kata ini kalau modal kita 150 juta dalam waktu 1 tahun, 1 umbi itu menghasilkan 1 kilo saja Bu, per umbi itu 1 hektar itu 40.000 umbi atau batang itu sudah 40 ton. Dengan asumsi harganya 10.000, berarti 400 juta. Modal cuma 150 juta, berarti untung kita 250 juta selama 1 tahun atau 2 kali dorman. Paling lama aja 1,2 tahun lah. Itu baru umbi. Kita hitung. Ya. Itu dari umbi, belum dari katak. Ya. Itu dulu. Jadi artinya secara produksi dan secara ekonomis itu akan sangat mendukung sekali. Nah, cuma awak tentu harus siap loh Bapak Ibu. Maksud saya siap itu, yang namanya bisnis, yang namanya ekonomi, pasti ada pihak-pihak yang akan memanfaatkan. Itu tidak bisa dibantah ya Bu. Kami pun di P3N seperti itu juga. Pasti ada orang akan mencari keuntungan-keuntungan untuk kepentingan pribadi ibu kelompok. Makanya Bapak Ibu, kami di P3N mengharapkan, di samping peran pemerintah tadi, itu tergantung Bapak Ibu perannya. Mari kita bersatu di P3N tadi. Kita di Pekambangan akan mengayomi Bapak Ibu sama dengan orang dinas nanti. Kita punya unit usaha nanti. Salah satunya unit usaha nanti itu, berapapun tonase Bapak Ibu menghasilkan nanti, kita yang akan nambung.
Baik kita olah sendiri maupun kita ekspor nanti. Bahkan kita 2-3 tahun ke depan kita punya planning Bapak Ibu, punya program, kita punya paling tidak punya pabrik chip. Nah, jadi porang kok nggak bisa langsung Bu. Seperti yang saya sampaikan tadi, dia porang itu dia bentuk basah, umbinya basah, nanti dia akan dipotong-potong bentuk membuat keripik. Beko dikeringkan. Dikeringkan itu yang namanya chip. Yang chip ini bisa langsung diekspor. Tentu sesuai dengan kadarnya. Nah, kalau sifatnya ekspor Bapak Ibu, aku perlu perhatian. Perhatian tadi masalah pupuk atau juga pestisida. Kalau di luar negeri dia punya standarisasi residu kimia. Makanya saya tekankan dari awal kepada Bapak Ibu, kalaupun memakai pupuk kimia tidak lebih dari 25%. Alai bisa dikira kontrol dulu supaya porang itu bisa diekspor. Tapi alangkah bagusnya, porang ini 100% organik. Udah banyak Bu produk-produk organik yang bisa kita harapkan lah, kita andalkan. Itu tetap hati-hati pula. Malah kita sudah bisa mengolah sendiri Bu. Beko Pak Bu Ibu, kalau ingin apa yo abaraja bisa di sekretariat P3 Indonesia. Bisa Bu. Kompos bisa beli seorang. Kalau Bapak Ibu punya sapi, ada heler di sini, ada heler Bapak Ibu ya. Kok manfaatkan? Berapa ton daknya? Kita membuat komposnya, baik secara kelompok maupun secara individu bisa. Kita belajar bersama-sama. Itu juga dengan pupuknya, pupuk organik cair namanya atau POC. Itu Bu Ros sudah saya tunjukkan kemarin itu, walaupun belum sempurna. Tapi itu sudah bisa dijadikan referensi. Mudah kan Bu ya? Nggak pakai pupuk kimia Bu ya? Tumbuh bagus? Alhamdulillah. Tinggal kita penyempurna lagi. Artinya secara kos ya, porang ini minim biaya. Tetapi secara ekonomis itu luar biasa. Tergantung Bapak Ibu lagi. Tergantung juga Bapak Ibu kepada dinas. Ya, jadi bagaimanapun kita harus mengenai mereka. Kalau enggak nyanyian saya, biarlah petani yang pandai seorang adalah ya. Kamu akan dijual. Ini harapan kita Bu. Harapan kita bersama. Saya yakin Bapak Ibu mendukung. Jadi itu. Jadi porang ini Bapak Ibu untuk pasarnya. Ini pasar Bu. Jadi porang ini sebetulnya sudah lama. Khususnya di Jawa dan Jawa Timur. Baik itu di Bojonegoro, di Madiun, di Nganjuk, Bojonegoro itu sudah menjadi komuniti unggulan. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Gubernur Kofifa, itu porang itu bisa menghasilkan nilai tambah bagi APBD mereka. Ini tidak bisa dibantah Bu. Jadi kamu akan dijual tuh Bu. Jadi yang porang ini sekarang ini itu menjadi kebutuhan Asia Timur, khususnya Jepang. Di Jepang, Vietnam, Thailand, Korea, Tiongkok. Sekarang udah masuk Australia. Dia sedang mencari porang sekarang, porang Indonesia. Bahkan Amerika sudah mulai mesti intip kok. Bagi kilo porang ke Indonesia kok olah untuk kebutuhan mereka. Itu tidak bisa dibantah Bu. Dalam arti kata kebutuhan porang ini unlimited Bu untuk saat ini. Masih kecil, baru 12%. Walaupun orang Jepang itu lah membudidayanya, bahkan sekarang di Finlandia itu sudah hektaran, tapi belum seberapa dari porang kita. Kenapa? Belum kuncinya di Pulau Komanan tadi. Nah, jadi untuk pasar ini kalau pasar ekspor Bu, tidak usah ragu. Untuk olahannya, kalau Bapak Ibu Pulau Ibu suku kuliner, sama-sama pada Jawa. Mau tunjukan cara mengolah itu.
walaupun belum sempurna. Artinya banyak peluang, Bu. Oh, mau buat mie boleh. Oh, mau buat untuk konsumsi untuk tanaman pangan pengganti nasi bisa. Atau mau buat kue, ya kan? Ibu-ibu ini hobi nih. Nanti kita perlu kafe ini khusus untuk kuliner porang. Ya, apalagi Maninjau ini selagi ada ape atau katakanlah penginapan, kita drop nanti porangnya petani kita ke sini. Secara otomatis orang Jepangnya melihat, oh di Maninjau ada kuliner porang. Ada pastinya, itu walau rasa porang di Maninjau. Ini strategi kita, Bu. Jadi nggak usah cemas. Lapa dulu Pak Kameh lah.